Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sebelum memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan firman Tuhan, agar apapun yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 19 April 2022 tertulis dalam kitab Yehezkiel 11 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kasih Allah begitu besar bagi kita manusia, sehingga tidak pernah dibiarnya kita tenggelam dalam keberdosaan kita. Kasih-Nya lah yang begitu besar yang membuat Allah menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya Israel yang ketika itu sedang dalam pembuangan Babel. Mengapa mereka terbuang? Karena memang mereka mengikuti kedegilan hatinya yang selalu merancangkan yang jahat. Ini bisa kita baca dalam Yeremia 11 ayat 8, dikatakan di situ mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka Tuhan ingin merubah kedegilan hati mereka yang selalu merancangkan yang jahat. Dan Tuhan izinkan mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel dan mereka ditawan di Babel. Namun setelah mereka terbuang, ditawan di Babel, mereka menganggap bahwa Tuhan juga telah jauh dari mereka. Mengapa? Karena ketika itu ada pemahaman bagi orang-orang sekitar bahwa dewa-dewi itu dibatasi oleh ruang dan tempat dan hanya mempunyai satu fungsi. Misalnya dewa laut, dewa gunung, dewa api, dewa kesuburan. Maka mereka menganggap pemahaman yang seperti itu juga berlaku bagi Tuhan Allah. Ketika mereka kalah, bait Allah dihancurkan, lalu mereka ditawan, dibuang ke Babel, mereka menganggap bahwa kehadiran Allah yang selama ini di bait Allah yang mereka bangga-banggakan tidak akan ada lagi. Lantas ketika mereka juga harus tertawan ke Babel, mereka menganggap bahwa Allah sudah sangat jauh dari mereka. Oleh sebab itu, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan benar-benar tetap ada bersama mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Maka firman-Nya hari ini berbicara kepada mereka dan kepada kita semua. Tuhan katakan agar Tuhan merubah kehidupan mereka dengan memberikan hati yang lain dan roh yang baru, agar mereka jauh dari tubuh dan hati yang keras. Bahkan sebaliknya, mereka menjadi taat. Tuhan memberikan hati yang baru. Mengapa harus hati? Karena memang hati merupakan pancaran segala sesuatu dari kehidupan kita. Apapun itu akan terlihat berasal dari hati kita. Inilah yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Dari semua yang kamu jaga, di atas segalanya jagalah hatimu. Dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin kalau kita mau jujur, pernah mulut kita mengucapkan kata-kata manis, namun jauh di dalam hati kita ada niat jahat.
Atau kita tersenyum dan seolah semua baik-baik saja padahal hati kita sudah merencanakan yang tidak baik. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kita menerima hati yang baru, roh yang baru yang dari Tuhan, maka itu akan memunculkan wajah baru dari hidup kita, yaitu hati yang taat, hati yang mau jauh dari kejahatan. Inilah yang mau Tuhan minta dari kita setelah kita merayakan hari kebangkitannya. Tuhan sudah memberikan hidup baru bagi kita. Maka biarlah dengan kehidupan baru manusia yang tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hanya ketaatan saja yang menjadi buah dalam kehidupan kita. Maka dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita tetap taat kepada Tuhan. Jauh dari kejahatan, jauh dari dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan hati dan roh yang baru bagi kami. Agar kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Taat di dalam kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar tetap setia berjalan di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak yang sampai yang sudah lanjut usia. Supaya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, damai sejahtera, sukacita di dalam menjalani kehidupan kami. Kami tetap kuat ketika kami harus mengalami pergumulan. Kami tetap mengucap syukur kepadamu ketika kami menerima sukacita dalam kehidupan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu hanya berasal dari Tuhan, maka Engkaulah yang dimuliakan, ditinggikan atas hidup kami. Amin. Tuhan kiranya senantiasa menyertai memelihara kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.